Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indovisual Channel guys. Kali ini kita akan membahas kisah dan mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah SWT atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat beraktivitas sehari-hari dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam sejarah Islam telah diketahui bahwa sumur air Zam-Zam yang terletak di dekat Ka'bah merupakan sebuah tanda dari mukjizat Nabi Ismail. Bagaimana kisahnya? Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Menurut catatan sejarah, usia Nabi Ismail mencapai 137 tahun. Nabi Ismail dibesarkan di lingkungan yang taat beribadah. Ayah dari Nabi Ismail ada seorang nabi yang berjasa dalam pembangunan Ka'bah pada masa awal. Melansir pada buku Khasiat Air Zam-Zam yang ditulis oleh Taufik Rahman MSI, begini kisah mukjizat Nabi Ismail tentang kemunculan sumur air Zam-Zam. Dalam sejarahnya, ketika Siti Hajar telah melahirkan putranya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim agar menempatkan anak istrinya di sebuah tanah yang gersang dan tandus tanpa tumbuh-tumbuhan. Untuk beberapa hari, mereka mampu untuk bertahan hidup dengan bekal yang seadanya. Namun, setelah pembekalan itu habis, ibu dan anak tersebut kehausan. Sebagai seorang ibu, Siti Hajar pun mencari air hingga naik ke Bukit Syafa. Di bawah terik matahari, ia melihat air di Bukit Marwah, dan dengan segera ia menghampirinya. Tetapi ternyata hanya fata morgana yang diakibatkan oleh pantulan sinar matahari ke pasir. Setelah sampai kemudian Siti Hajar kembali berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sampai 7 kali. Saat itulah sebuah keajaiban datang. Ketika Ismail menangis, ia menghentak-hentakan kakinya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di bawah hentakan kaki Ismail muncullah mata air. Lantas Siti Hajar memberi Ismail air minum dari air tersebut, seraya Hajar bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata air tersebut adalah air Zam-Zam. Kisah lainnya yang menceritakan mukjizat Nabi Ismail adalah Nabi Ismail yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kisah ini dimulai ketika saat Nabi Ismail alaihissalam beranjak dewasa. Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana yang dijelaskan pada buku 1001 Fakta Dahsyat Mukjizat Kota Mekah yang ditulis oleh Asyima Nur Salsabilah, dari mimpi tersebut adalah suatu cara dari Allah SWT untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Karena ketaatannya atas perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun harus melaksanakan perintahnya yang telah diwahyukan melalui mimpinya. Sungguh ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat waktu penyembelihan tiba, dikaitkanlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail, lalu dibaringkannya di atas lantai, dan kemudian diambil parang yang tajam yang sudah disiapkan, dan sambil beliau memegang parang di tangannya, kedua air matanya berlinang air mata. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, parang tersebut tumbuh di leher Nabi Ismail ketika penyembelihan dilakukan. Namun, ternyata parang tersebut tumbuh di leher Nabi Ismail yang menyebabkan tidak dapat berfungsinya parang tersebut sebagaimana yang diharapkannya. Pada kejadian tersebut, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perintah untuk pengorbanan seorang Nabi Ismail
merupakan suatu ujian terkait sejauh mana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mencintai dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ganti dari gagalnya parang tersebut menyembelih Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya. Dan segeralah untuk memotong leher kambing tersebut dengan parang yang tumbul tadi. Kejadian inilah menjadi awal mulanya sunnah dalam berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha di seluruh dunia. Dalam suatu kisah Nabi dan Rasul pasti selalu terkandung nilai-nilai kehidupan yang dapat menambah amalan baik manusia. Begitu juga dari kisah tentang anak soleh Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya yang tegar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, selalu menjalankan segala perintah Allah walaupun perintah itu sulit untuk diterima oleh akal manusia. Yang kedua, selalu percaya bahwa Allah selalu memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya itu sendiri. Yang ketiga, percaya bahwa setiap ujian atau cobaan dari Allah menandakan bahwa Allah itu sangat cinta terhadap diri kita. Yang keempat, dalam keluarga, setiap mengambil keputusan untuk menjalankan perintah Allah harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Yang kelima, selalu berbakti kepada orang tua, seperti Nabi Ismail alaihissalam yang selalu taat kepada ayah dan ibunya untuk menjalankan segala perintah Allah SWT. Yang keenam, selalu percaya bahwa kesabaran dan ketabahan akan membawa diri kita ke arah bahagia. Yang ketujuh, jangan mudah tergoda rayuan-rayuan syaitan. Berikut kesimpulan mukjizat Nabi Ismail. Ketabahan saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail dan akhirnya diganti dengan domba. Mata air Zam-Zam. Demikianlah sekilas kisah singkat Nabi Ismail dan mukjizatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.